Sebenarnya APNI sangat apresiasi dengan pemerintah yang sudah mengakomodir permohonan para penambang nikel nasional dengan diterbitkan Permen 11 tahun 2020 tentang HPM. Jadi Permen HPM ini sebenarnya sudah ada sejak 2017, yaitu diterbitkan dengan Permen nomor 7 tahun 2017. Cuma sayangnya Permen nomor 7 tahun 2017 itu hanya mengatur harga. Ya, jadi sejak Permen 7 tahun 2017 diterbitkan, itu ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah setiap bulan, diatur oleh Kepmen, ya, keputusan menteri. Setiap bulan itu pemerintah menghitung harga, ya, berdasarkan 3 bulan terakhir harga internasional. Kemudian ada rumusan yang kita terbitkan bersama. Kemudian dari harga ini itu menjadi patokan kami untuk membayar kewajiban, baik royalti maupun PPh. Dan kewajiban-kewajiban ini dibayarnya di pelabuhan muat penambang. Sedangkan kontrak yang terjadi selama ini kan adalah CIF. CIF itu ada di pelabuhan bongkar atau pelabuhan smelter. Nah, pada pelaksanaannya kos produksi kami dengan kontrak yang berlangsung tidak masuk karena harga kontrak ini rata-rata itu CIF itu hanya di 26, 28. Berarti kalau di FOB kan hanya sekitar 18 sampai 20 dolar. Sedangkan harga yang kita bayar untuk kewajiban ke negara yang ditetapkan dengan HPM itu biasanya di atas 30 rata-rata. Bulan ini FOB-nya itu kadar 1,8 itu ada di 27 dolar. Berarti kita mesti bayar kewajiban di 27 dolar. Kewajiban royalti 10%, kemudian ditambah dengan PPh 1,5%. Ya, itu kita bayar berdasarkan HPM yang diterbitkan pemerintah setiap bulan. Itu mengapa kami para penambang nikel nasional bersuara bahwa HPM ini jangan hanya dijadikan kewajiban, patokan dasar harga kewajiban kita membayar ke negara. Oke. Nah, kalau bisa smelter juga harus memberikan kontrak sesuai HPM. Karena kita berbicara ini penerima negara juga ya, berdasarkan PPh dan lain-lain. Nah, selama ini dengan kewajiban yang kita bayarkan dengan kos produksi yang rata-rata sampai 20 dolar per ton, ya kan tidak worth it kalau kita menjual, kalau bicara FOB itu hanya 18, berarti minus kan. Selama ini itu belum yang di reject. Karena kebanyakan kargo yang kita kirim di pelabuhan muat kita bayar berdasarkan kewajiban negara dengan kadar 1,8, sampai di pelabuhan bongkar di smelter itu kan selalu di reject di bawah kadar 1,8. Nah, kami sangat apresiasi pemerintah mengakomodir bahwa penambang nasional ini bagaimana bisnis apapun juga kalau kita melakukan kegiatan usaha terus kita tidak ada untung kan banyak kos-kos yang kita colong secara nggak langsung. Oke. Artinya ya bagaimanapun juga banyak teman-teman di tambang itu melakukan kegiatan-kegiatan penggalian mencari kadar setinggi-tingginya karena permintaan smelter. Mereka itu mengharuskan kami mengirim kadar itu di atas 1,8. Ingat, tambang itu mayoritas 70% itu kadar rendah. Pertanyaan kami, kadar rendah ini mau diapain? Oke. Kami sangat apresiasi juga bahwa ada smelter yang namanya sedang membangun HPAL. Itu leaching. Kita berbicara nanti ke depan electric car. Electric car ini membutuhkan kobalt. Oke, kobalt itu tidak semua daerah mengandung kobalt yang tinggi. Memang kadar nikelnya rendah, tapi tidak semua daerah mengandung kadar kobalt yang tinggi. Bagaimana daerah lain dengan kadar yang rendah? Dan juga belum dirumuskan juga kalau misalnya mengambil kadar yang rendah dengan kobalt yang tinggi, apakah harga ditentukan harga kobalt atau kembali ke harga nikel? Karena ini kan nikelnya jadi rendah. Nah, ini yang kami pertanyakan. Kembali ke Permen 11 2020, kami apresiasi pemerintah mengakomodir suara kami, sudah ditetapkan per tanggal kemarin ya, 14 April 2020, berlaku mulai 14 Mei 2020, artinya beberapa hari yang lalu. Cuma pada pelaksanaannya smelter belum bisa menerima Permen HPM ini. Ya. Jadi mereka hanya menerima, masih berharap dengan kontrak yang lama. Tapi dalam Permen HPM ini sudah jelas sanksinya. Sanksi itu baik sanksi di penjual yaitu di penambang maupun sanksi di penerima atau smelter. Ingat loh, sanksinya itu cukup keras. Sanksi administratif atau sanksi tertulis, sanksi peringatan, kemudian sanksi dicabut. Artinya kan izin kita bisa dicabut kalau kita melakukan kegiatan yang di luar aturan, karena ini kan sudah diatur dalam aturan pemerintah. Peraturan Menteri nomor 11 tahun 2020. Semuanya itu ada dan ini berlaku bukan hanya di IUP.
Ya, berarti di smelter juga berlaku, pembeli dan penjual harus ikut mematuhi peraturan ini, sama-sama kena sanksi. Nah, jadi kalau dalam pelaksanaannya kami sangat berharap pemerintah smelter bisa menerima, karena kan HPM yang diterbitkan ini masih jauh di bawah harga internasional. Kita compare ya, 1,8, kita compare apple to apple, 1,8 internasional, harga saat ini FOB itu $55. Kalau HPM bulan Mei FOB ini di 27 dengan MC 30. Ingat MC 30 ya, kadar air 30. Kemudian kalau kita compare lagi dengan smelter 1,8 FOB, kalau kita hitung dipotong CAF, dipotong tongkang, itu kita terima hanya sekitar 18. Coba lihat perbandingannya. Dari 55 harga internasional, kemudian HPM di 27 kita bayar kewajiban, kemudian smelter hanya menerima 18. Ya keadilannya di mana? Tidak dipungkiri banyak kewajiban yang tidak bisa kita selesaikan. Banyak tunggakan-tunggakan para penambang, banyak terjadi illegal mining. Ntar ada hutan lindung dibabat, sebentar ada areal yang bukan IUP dibabat juga. Kenapa? Karena ini keadaan. Ya, tidak semua tambang, saya sampaikan, tidak semua tambang mengandung kadar nikel yang tinggi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini ya pihak smelter itu bisa menerima. Toh smelter juga kan saat ini memproduksi nikel pig iron atau ferronikel itu kan pada saat mereka ekspor ekspor ke luar itu kan patokannya harga LME loh. Nah, nikel ini kan masuk dalam komoditas dunia. Komoditas apapun di dunia ini kan ada marketnya, naik turunnya grafiknya ada. Kenapa smelter yang sudah berdiri di Indonesia, smelter yang sudah berdiri di mulut tambang, seharusnya kan penambang juga hidup dong. Kita nggak minta harga yang ikut harga internasional, kita minta harga yang sudah disesuaikan, dipatok oleh pemerintah, biar smelter untung, kami juga ada untung, gitu loh, biar terjadi keadilan, fairness di sini. Nah itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan smelter bisa menerima, walaupun dalam beberapa hari ini, beberapa terakhir ini kami mendapat informasi dari para anggota bahwa sampai detik ini kontrak masih berjalan sesuai kontrak lama. Ya, bagaimana mengawasinya? Apakah ini kontrak lama? Apakah yang ikut PNBP? Ikut HPM? Pemerintah kan mengawasin lewat pembayaran IPNBP. Ya, IPNBP itu kita ikutin harga sesuai HPM, batasnya 3% di bawah. Ya, batasnya 3%. Berarti ini kan sudah online ya. Jika kita input di bawah, di luar harga HPM kan nggak bisa masuk. Jadi kontrolnya dari sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan, smelter juga bisa menerima sehingga terjadi fairness. Tambang tidak hancur, tidak terjadi kerusakan lingkungan. Kemudian penambang-penambang bisa menyelesaikan begitu banyaknya kewajiban. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita lihatlah ke depannya seperti apa. Karena ini kan permen baru berlaku, baru 14 Mei berlakunya ya, baru beberapa hari yang lalu. Mungkin kita lihat ke depannya dalam 1-2 bulan ke depan ini apa yang akan terjadi. HPM itu ditetapkan oleh pemerintah itu ada perhitungan harga ya. Harga ini berdasarkan, dan tadi saya sebutkan ada harga internasional. Oke. Harga internasional itu dari LME, London Metal Exchange, kemudian dari Asian Metal, itu kan satu organisasi dunia yang mengatur pergerakan komoditas dunia. Oke. Nah, setiap hari atau setiap bulan itu kan ada publish harga. Dari harga 3 bulan terakhir itu dirangkum, kemudian ada korektif faktor yang kita tetapkan bersama oleh pemerintah. Korektif faktor ini juga kesepakatan bersama, itulah terbit Permen 7 tahun 2017. Berapa korektif faktor? Misalnya dari harga LME, misalnya hari ini LME 10.000, dikali korektif faktornya berapa, dikali kadarnya berapa. Oke, dikali kadar airnya berapa. Itulah rumusan yang memang sudah sepakat dari tahun 2017. Jadi bukan semata-mata pemerintah, oh hari ini harga berapa, besok harga berapa, tidak. Semuanya itu berdasarkan harga internasional, tapi ada rumusan atau korektif faktor yang ditetapkan bersama, yang dituangkan dalam Permen 7 tahun 2017, kemudian diterbitkan lagi Kepmen oleh pemerintah tahun 2017. Karena pabrik Expal saat ini sedang dalam proses, belum selesai.
jadi belum ada yang bisa menyerap. Kalau smelter yang sudah berdiri saat ini kan itu namanya nickel pig iron atau ferronickel. Beda ya, itu bahan dasar untuk membuat stainless steel. Lain ya. Nah, NPI atau ferronickel ini mereka hanya menggunakan kadar 1,8 ke atas. Yang harus dipertanyakan kenapa kalau ekspor atau di luar negeri itu masih menerima kadar rendah. Contoh kemarin pada saat ekspor dibuka tahun 2017 yang secara tiba-tiba diberhentikan kembali. Itu kan ada batasannya. Dibatasin maksimal kadar 1,7, artinya kita harus mengekspor kadar di bawah 1,7, 165 ke 169. Apakah smelter di luar terima? Terima, malah berbondong-bondong datang ke kita. Kedua, pada saat Indonesia tutup, Filipina buka. Filipina itu mengekspor ke Cina atau ke negara lain itu kadarnya 1,4 ke bawah. Ya, Filipina itu struktur mineralnya rendah, nikelnya di bawah Indonesia. Jadi kalau Filipina bisa mengekspor kadar 1,6 itu mungkin buat Indonesia itu udah kadar 2. 1,4 itu sudah bagus mereka ekspor. Berapa harga 1,5 saat ini di Filipina? $29. Lebih tinggi dari angka kita di sini yang 1,8. Itu kan nggak fair gitu ya. Jadi yang kami minta ini kan kita yang fair aja. Toh kita nggak minta harga internasional. Ini kan harga yang sudah diputuskan bersama nih rumusannya. Dari harga internasional kemudian ada rumus korektif faktor. Kemudian dengan harga HPM ini kan fair untuk smelter. Karena smelter juga kan ngapain pakai harga internasional kalau bisa bangun di sini. Bangun aja tetap di sana. Karena tentu kami tahu bahwa ada kos-kos yang lain yang memang mungkin lebih mahal di Indonesia. Salah satunya mungkin listrik. Ya, karena smelter itu membutuhkan listrik yang tinggi. Listrik di Indonesia dengan listrik di luar kan tentu lebih sedikit mahal ya. Oke, tapi kan bahan baku utama nikel itu jangan terlalu ditekan. Yang kita minta yang fair, enggak juga harga internasional. Itu aja. Kalau misalnya ini berjalan tambang akan hidup. Gitu lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.